Api coklat keabu-abuan tetap tergantung di atas kepala Xiao Yan. Itu tampak seperti matahari keabu-abuan yang berulang kali memancarkan suhu tinggi yang menakutkan yang menyebabkan udara terdistorsi. Suhu semacam ini sudah sangat dekat dengan api teratai hijau mengkilap yang diperoleh Xiao Yan saat itu. Tentu saja, nyala api ini hanya dekat dengannya. Api surgawi adalah hal yang benar-benar unik di dunia ini. Tidak ada yang bisa menirunya. Poin ini adalah sesuatu yang Xiao Yan sadari dengan jelas di dalam hatinya. Meskipun apa yang disebut keterampilan penciptaan api, ini misterius, itu jauh dari tingkat mampu menciptakan api surgawi. Yang terbaik, itu hanya bisa mencapai sesuatu yang sangat dekat dengan api surgawi. Selalu dan selamanya. Itu tidak akan pernah bisa melampaui nanti. Meskipun Xiao Yan berpikir dengan cara ini, Fang Yan dan dua sesepuh dari lembah api iblis jelas tidak berpikir dengan cara yang sama. Mereka dipenuhi dengan keyakinan besar oleh api coklat keabu-abuan yang terbentuk dari penggabungan douki dari tubuh mereka. Selama tahun-tahun ini, api surgawi palsu yang mereka bentuk telah menyebabkan cukup banyak lawan binasa di tangan mereka. Orang-orang ini termasuk beberapa ahli puncak dalam wilayah Black Corner. Api coklat keabu-abuan melengkung dan perlahan naik. Tiba-tiba terbagi menjadi 3 kelompok di tengah tawa dingin Feng Yan. Setelah itu, mereka terbang keluar dan memasuki tubuh ketiga sesepuh. Aura yang menyebar dari permukaan kelompok Fang Yan tiba-tiba berubah jauh lebih liar dan lebih ganas ketika api coklat keabu-abuan memasuki tubuh mereka. Gelombang angin bertekanan panas bergabung bersama dan menyapu Xiao Yan seperti air banjir. Pakaian Xiao Yan berkibar tak henti-hentinya saat dia berdiri di dalam tekanan seperti toren. Namun, ekspresinya tidak banyak berubah. Tatapannya menyapu mereka bertiga sebelum dia tiba-tiba tertawa, "Kalian bertiga. Meskipun Anda telah bergabung dan membentuk nyala api seperti itu, bukankah itu tampak seolah-olah Anda telah melukai diri sendiri bahkan sebelum Anda menyakiti orang lain?" Fang Yan dengan dingin tertawa ketika mendengar tawa Xiao Yan. Kepala Xiao benar-benar memiliki mata yang tajam. Setiap kali kita menggunakan keterampilan penciptaan api untuk menggabungkan dan membentuk api transformasi kehidupan, ini bagian dalam tubuh kita memang berakhir dengan cukup banyak luka bakar. Namun, itu tidak dianggap banyak jika kita mampu merebut air liur transformasi tubuh bodhisattva. Jadi api semacam ini dinamai api transformasi kehidupan oleh kalian semua. Keterampilan penciptaan api dari lembah api iblis memang unik. Namun, dibandingkan dengan api surgawi sejati, api transformasi kehidupan milikmu ini masih sedikit lebih rendah. Xiao Yan sedikit tersenyum. Tangannya perlahan bergerak dan membentuk segel di depannya sebelum tiba-tiba diam. Skyfire 3 perubahan misterius. Tangisan itu terdengar di dalam hati Xiao Yan saat nyala api berwarna zamrud melesat dari tubuhnya seperti gunung berapi. Itu bertahan di atas permukaan tubuhnya sesaat sebelum secara bertahap menarik diri ke dalam tubuhnya. Setelah penarikan nyala api, aura Xiao Yan tiba-tiba melonjak. Kekuatan sebenarnya dari Xiao Yan adalah bintang 4 Do Huang. Menambahkan ini ke kekuatan fisiknya, yang jauh melebihi para ahli levelnya, metode kinya, dan peningkatan kekuatannya dari meminjam Skyfire 3 perubahan misterius. Ia mampu melawan seseorang di puncak kelas Do Huang tanpa menggunakan keterampilan Dou. Tentu saja, dia sedikit lebih lemah jika dibandingkan dengan Fang Yan, yang ahli dengan setengah kaki di tingkat Do Uzong. Saya sudah lama mendengar bahwa itu kepala Xiao memiliki api surgawi. Tolong tunjukkan kepada kami hari ini dan izinkan kami 3 orang tua untuk memperluas perspektif kami. Sekarang kita memikirkannya, api transformasi kehidupan, kita ini tidak pernah melawan api surgawi yang sebenarnya. Hari ini, kami akan meminta nasihat dari kepala Xiao. Fang Yan tertawa dingin. Wajahnya tidak mengungkapkan kejutan sedikit pun di hadapan aura Xiao Yan yang melonjak. Jelas, mereka sudah sadar bahwa itu Xiao Yan memiliki teknik rahasia yang bisa meningkatkan kekuatannya. Sudut mulut Xiao Yan perlahan terangkat menjadi busur licik saat mendengar ini. Jika mereka benar-benar ingin bertarung 3 lawan 1, sejujurnya dia harus menghabiskan sedikit usaha. Namun, ketiga orang tua ini tidak memilih untuk menggunakan Douki untuk bertarung. Sebaliknya, mereka ingin menantang Xiao Yan dengan api surgawi. Ini tidak diragukan lagi menggunakan titik lemah mereka untuk menantang titik kuat orang lain. Itu tidak berbeda dengan berusaha mempersulit diri mereka sendiri.
Xiao Yan dengan lembut menjentikkan jarinya dan sekelompok api ditangguhkan di tangannya. Gugusan api ini bukanlah warna giok zamrud. Sebaliknya, itu adalah hijau pucat. Itu bukan api hati teratai mengkilap, tapi api surgawi, pertama dari Xiao Yan yang sudah lama tidak digunakannya, api inti teratai hijau. Api surgawi, ini adalah nyala api pertama yang dimiliki Xiao Yan. Dia sangat akrab dengan mengendalikannya. Nyala api itu sedikit berbeda dari awan yang bergerak dan air yang mengalir di bawah kendalinya. Tidak ada sedikit pun perasaan asing untuk itu. Tatapan Xiao Yan melayang setelah dia menampilkan api inti teratai hijau. Pada saat ini, Suqian dan Xiao Yi masing-masing ditunda oleh Han Feng dan Mo Tianxing. Keduanya telah turun ke pertempuran sengit. Di sisi lain, Moya dan Qishan secara bertahap naik ke udara untuk menuju ke Xian dengan niat buruk. Jelas, mereka berencana untuk bergandengan tangan dan menaklukkan Xian. Tatapan Xiao Yan menyapu Moya dan Qishan, menyebabkan matanya menyipit. Kilatan dingin yang tajam melintas di dalamnya. Dia tidak pernah menduga kedua ini menjadi tidak bermoral untuk benar-benar menggertak seorang gadis kecil dengan angka. Xian melemparkan tatapannya setelah sepertinya merasakan tatapan Xiao Yan. Kedua pasang mata terjerat satu sama lain sebelum mantan cakep tersenyum. Sebuah suara yang jelas ditransmisikan ke telinga Xiao Yan, "Tenang, saya bisa berurusan dengan dua orang ini. Tetap santai dan hadapi ketiga orang tua yang tidak akan mati." Xiao Yan sedikit terkejut saat mendengar suara Xian. Melihat bahwa itu yang terakhir tidak mengungkapkan pandangan yang terlalu khawatir, Xiao Yan merasa jauh lebih santai. Bentuk asli Xian sangat misterius. Apalagi latar belakangnya juga sepertinya tidak sederhana. Dia juga memiliki sejumlah taktik yang tidak pernah berakhir. Meskipun dia hanya memasuki kelas Do Huang untuk waktu yang singkat, kekuatan bertarungnya cukup besar. Meskipun Moya dan Qishan telah bergandengan tangan, itu bukan masalah sederhana untuk menghabisi Xian dalam waktu singkat. Kepala Xiao, sekarang bukan waktunya untuk terganggu. Fang Yan tertawa terbahak-bahak sementara tatapan Xiao Yan melihat ke segala arah. Segel di tangannya segera bergerak, dan nyala api coklat keabu-abuan tiba-tiba berubah menjadi burung api setinggi setengah kaki. Burung api itu mengepakkan sayapnya saat paruh apinya yang tajam menyerang Xiao Yan dengan cara seperti kilat. Burung api coklat keabu-abuan terbang melintasi langit. Dalam sekejap mata, itu muncul di tempat lebih dari 10 kaki dari Xiao Yan. Namun, sebelum bisa mengepakkan sayapnya lagi, jaring api hijau pucat anehnya menjulur keluar sebelum membungkus burung api coklat keabu-abuan. Mata Fang Yan berubah sedikit dingin setelah burung api itu dibungkus. Segel tangannya bergerak dan burung api itu dengan cepat mengembang seperti balon yang telah diisi dengan udara. Api keabu-abuan berulang kali memanggang jaring api hijau pucat, memasak nanti sampai menjadi sedikit ilusi. Hah! Xiao Yan mengeluarkan seruan lembut saat dia merasakan perubahan pada jaring api yang terbentuk dari api inti teratai hijau. Kilatan yang tidak biasa berkedip di matanya. Api surgawi palsu, ini, yang tim 3 pria Fang Yan telah menggunakan duki untuk membuat, memang memiliki beberapa kualitas unik. Paling tidak, itu jauh lebih kuat daripada beberapa Beast Flame. Namun, api surgawi palsu, pada akhirnya palsu terlepas dari seberapa kuat itu. Di depan, api surgawi, asli, itu masih akan sangat rapuh. Senyum dingin muncul di sudut mulut Xiao Yan saat dia mengepalkan tangannya. Burung api, yang telah membengkak ke titik di mana ia akan memecahkan jaring api hijau, tiba-tiba memancarkan cahaya api yang intens. Tiba-tiba, itu mulai menyusut. Penyusutan jaring api yang ketat menyebabkan suara "puci" muncul. Burung api besar itu dicekik oleh jaring api hijau ke titik-titik api. Akhirnya, mereka melonjak keluar dari nyala api seperti segerombolan lebah dan memasuki tubuh Fang Yan dari segala arah. Hem! Dengusan teredam terdengar di tenggorokan Fang Yan setelah nyala api kembali ke tubuhnya. Jelas, dia sedikit terluka selama tabrakan api sebelumnya. Xiao Yan sekali lagi terkejut dengan kemampuan api transformasi kehidupan untuk memisahkan diri untuk menghindari kunci jaring api. Ketidakpercayaan melonjak di dalam hatinya. Jika saya menangkap apa yang disebut api transformasi kehidupan dan menggunakan mantra api untuk menelannya. Aku ingin tahu apakah itu akan memungkinkan mantra api berevolusi sedikit?
Api transformasi kehidupan, yang ditampilkan oleh kelompok 3 pria Fang Yan ini bisa dikatakan sebagai jenis api terkuat di antara semua api non-surgawi yang pernah dilihat Xiao Yan. Selama itu adalah nyala api, mantra api, akan bisa menelan dan memperbaikinya. Ini seperti, api ungu, yang telah disempurnakan Xiao Yan saat itu. Tentu saja, dengan kelas, mantra api, saat ini. Menelan api binatang biasa tidak lagi berguna. Namun, api transformasi kehidupan ini sedikit berbeda. Mungkin ada beberapa manfaat jika dia menangkapnya. Api transformasi kehidupan ini terbentuk dari pengumpulan semua douqi milik Fang Yan dan 2 sesepuh lainnya. Jika dia menangkapnya, kekuatan Fang Yan dan 2 lainnya pasti akan berkurang. Tidak ada yang tahu berapa banyak lagi waktu yang mereka butuhkan untuk kembali ke level ini. Senyum padat di sudut mulut Xiao Yan tanpa sadar berubah lebih padat saat dia berpikir sampai saat ini. Karena kalian semua ingin bermain api, aku akan mengajari kalian semua apa yang disebut membakar diri sendiri saat bermain api. Xiao Yan bergumam di dalam hatinya. Nyala api tidak berbentuk dan tanpa substansi. Secara alami sangat sulit bagi orang biasa untuk menangkapnya. Namun, ini tidak terlalu sulit bagi Xiao Yan yang memiliki 2 jenis, api surgawi. Kakak kedua, kakak ketiga. Fang Yan, yang telah menderita kerugian tersembunyi, mengungkapkan ekspresi yang agak gelap dan serius saat pikiran ini berlama-lama di hati Xiao Yan. Yang pertama menangis dengan suara tajam, api bintang Phoenix. Kedua sesepuh lembah api iblis sedikit terkejut saat mendengar teriakan tajam Fang Yan ini. Mereka bertukar pandang dan segera mengatupkan gigi. Segel di tangan mereka berubah, dan nyala api coklat keabu-abuan yang pekat tiba-tiba melonjak dari tubuh mereka ke segala arah. Mereka segera terjalin satu sama lain di langit. Ketika Fang Yan benar-benar menggabungkan api transformasi kehidupan di dalam tubuhnya, riak energi yang luar biasa kuat dengan cepat menyebar dari api coklat keabu-abuan. Api coklat keabu-abuan berulang kali bergejolak seperti lapisan awan. Sesaat kemudian, tangisan burung yang jernih tiba-tiba membawa angin panas dari nyala api coklat keabu-abuan. Awan api beriak dan burung api besar berwarna abu-abu, berukuran lebih dari 100 kaki, perlahan-lahan menggumpal dalam nyala api coklat keabu-abuan. Tidak mudah untuk bisa menggumpalkan nyala api menjadi bentuk seperti itu. Kejutan juga melintas di mata Xiao Yan saat dia mengamati burung divini yang sangat besar di langit yang terbuat dari api. Senyum yang tidak biasa melonjak ke wajahnya saat gumaman lembut terdengar pelan. Bintang Phoenix ini seharusnya terbentuk dari api yang menggumpal di dalam tubuh ketiga orang ini, karena ini masalahnya, aku akan menerima semuanya begitu saja. Seekor burung api coklat keabu-abuan besar mengepakkan sayapnya saat melayang di langit biru. Gelombang panas memancar dari tubuhnya, menyebabkan ruang di langit menjadi terdistorsi. Ruang di sekitarnya akan memancarkan sedikit riak setiap kali yang disebut bintang api Phoenix, ini mengepakkan sayapnya. Angin panas dan liar bertiup di sekitar tempat ini, menyebabkan kepala seseorang dipenuhi keringat seolah-olah seseorang berada di padang pasir. Wajah kelompok Fang yang jelas berubah pucat setelah burung api coklat keabu-abuan yang sangat besar ini muncul. Selain itu, aura mereka dengan cepat menjadi lamban. Jelas, mereka sudah menghabiskan sebagian besar kekuatan mereka untuk menggumpalkan bentuk bintang api Phoenix ini, yang memiliki sejumlah besar kekuatan destruktif. Meskipun wajah Fang Yan pucat, kekejaman di antara alisnya menjadi lebih padat. Dia menertawakan Xiao Yan di tengah dengan cara yang aneh, kepala Xiao. Bagaimana ini, bintang api Phoenix dari kita? Bisakah itu dibandingkan dengan api surgawi, Anda? Tatapan Xiao Yan melirik wajah tua yang ditutupi dengan kebencian ganas. Sudut mulutnya sedikit melengkung saat dia dengan acuh tak acuh bertanya, apakah ini langkah pembunuhan pamungkasmu? Sudut mata tetua pertama Fang Yan berkedut saat mendengar nada santai Xiao Yan. Senyum ganas di sudut mulutnya melebar. Mungkin kepala Xiao akan mengubah pernyataanmu setelah kamu merasakan kekuatan bintang api Phoenix milikku ini. Ekspresi tetua Fang Yan pertama dengan cepat berubah menjadi gelap setelah suaranya terdengar. Tangisan dingin dipancarkan dari mulutnya saat segel yang dibentuk oleh tangannya berubah. Setelah perubahan segel yang dibentuk oleh tangannya, Phoenix api coklat keabu-abuan yang sangat besar di langit tiba-tiba mengangkat kepalanya dan menjerit tajam. Gelombang suara seperti zat panas datang menyapu, bertiup di atas hutan di bawah sampai pohon-pohon naik dan turun tanpa batas dengan cara seperti gelombang.
Phoenix api coklat keabu-abuan mengepakkan sayapnya dengan kejam setelah teriakannya terdengar. Segera, suara suo-suo muncul. Sayap api keabu-abuan yang padat segera keluar dari tubuh Phoenix api dan bergegas ke Xiao Yan dari segala arah. Angin tajam bulu api merobek udara dan bergema di seluruh langit. Suhu panas itu seperti banyak batu kecil yang meletus dari gunung berapi, memiliki panas sekaligus kekuatan destruktif yang besar. Bulu api yang datang dari segala arah dengan cepat diperbesar di mata hitam gelap Xiao Yan. Namun, ketika mereka berada sekitar 20 kaki dari Xiao Yan, nyala api hijau tua tiba-tiba muncul di pupil hitam gelapnya. Penutup api hijau tua melingkar tiba-tiba muncul dengan cara yang aneh saat bulu api yang jatuh dari seluruh langit sekitar 20 kaki dari tubuh Xiao Yan. Api coklat keabu-abuan yang menyebar di sekitar semua bulu api, yang telah menembak ke penutup api melingkar ini, segera tampak telah bertemu air es saat mereka dengan cepat padam. Setelah pemadaman api, bulu douki yang telah terbentuk diam-diam tersebar. Akhirnya, mereka berubah menjadi apa-apa. Bulu api datang mengalir turun, seperti badai, ke dalam penghalang api. Di dalam penghalang api, Xiao Yan perlahan meletakkan tangannya di belakangnya saat tatapannya dengan tenang mengamati Phoenix api coklat keabu-abuan yang sangat besar di langit. Phoenix api ini, yang pada dasarnya telah diaglomerasi dari sebagian besar douki di dalam tubuh Fang Yan dan dua sesepuh lainnya, memang memancarkan suhu panas yang menakutkan. Suhu sedemikian rupa sangat dekat dengan api inti teratai hijau. Namun, tidak peduli seberapa dekat itu pada akhirnya bukan api surgawi yang asli. Sebagian besar, api surgawi terbentuk di alam selama bertahun-tahun tekanan, akumulasi, dan evolusi yang tak terhitung jumlahnya. Mereka akhirnya akan berevolusi menjadi api surgawi yang memiliki kekuatan destruktif. Karakter destruktif, liar, dan kejam ini terakumulasi dalam jangka waktu yang lama. Meskipun mungkin tidak sepenuhnya mustahil bagi sesuatu yang diciptakan dari ketiadaan untuk bersaing dengan api surgawi, tidak mungkin melakukannya dengan kekuatan kelompok Fang Yan. Setelah kehilangan karakter destruktif, liar, kekerasan, bahkan api terkuat selamanya tidak akan bisa menjadi api surgawi. Bagaimana mungkin seekor singa yang telah kehilangan keganasannya bisa memaksa binatang lain untuk tunduk? Fang Yan dan tujuan dua lainnya adalah untuk meningkatkan apa yang disebut api transformasi kehidupan ini menjadi tingkat api surgawi. Namun, mereka tidak tahu bahwa itu bagian yang benar-benar menakutkan dari api surgawi, bukan hanya suhunya yang menakutkan, tetapi sifat destruktifnya yang menghancurkan segalanya juga benar-benar mengerikan. Namun, mereka benar-benar bermaksud menggunakan api semacam ini untuk menyerang Xiao Yan yang memiliki dua api surgawi asli. Ini tidak diragukan lagi adalah pemikiran yang aneh dan menggelikan. Bulu api abu-abu terkonsentrasi di langit hancur total. Ketika Fang Yan dan dua orang lainnya melihat bahwa itu Xiao Yan, yang ditutupi oleh penghalang api, sebenarnya tidak terluka, warna hijau secara bertahap naik ke wajah mereka. Api transformasi kehidupan Anda hanya sedemikian rupa. Ini benar-benar mengecewakan saya. Xiao Yan mengangkat matanya dengan lembut saat dia berdiri di dalam penutup api. Matanya menyapu Fang Yan dan dua lainnya sebelum berbicara dengan suara samar. Wajah Fang Yan menjadi hijau karena marah. Ekspresi ganas segera muncul. Tanpa membalas Xiao Yan, tatapannya beralih ke dua sesepuh Demon Flame Valley lainnya saat dia meraung dengan suara menyeramkan, api pengorbanan. Ekspresi dua sesepuh lainnya sedikit berubah ketika mereka mendengar raungan rendah ini dari Fang Yan. Mereka dengan kasar menggigit lidah mereka, dan seteguk darah merah cerah segar segera dimuntahkan. Darah yang dimuntahkan tidak berserakan. Sebaliknya, itu menggumpal menjadi beberapa tetesan darah yang berguling di depannya. Aura yang sudah lelah dari kedua sesepuh sekali lagi melemah setelah seteguk darah segar dimuntahkan. Jelas, seteguk darah segar ini bukan darah biasa. Sebaliknya, itu adalah darah esensi yang mengandung douki paling murni di dalam tubuh mereka. Ledakan. Fang Yan menggigit lidahnya saat melihat ini. Seteguk darah segar dimuntahkan. Akhirnya, dia mengendalikannya dengan jarinya dan dua kelompok darah segar lainnya melesat. Akhirnya, tiga kelompok darah menggumpal bersama dan membentuk sekelompok darah coklat tua seukuran kepalan tangan. Pergi. Fang Yan melambaikan lengan bajunya dan sekelompok darah cair keluar. Akhirnya, ia mendarat di Phoenix api yang sangat besar itu.
Sayap panjang api bintang Phoenix menegang saat darah cair memasuki tubuhnya. Warna merah darah yang tidak biasa merembes dari dalam tubuhnya. Phoenix api berubah dari warna coklat ke abu-abuan awalnya menjadi warna merah darah yang tidak biasa. Bau berdarah pekat perlahan naik dari tubuh Phoenix api saat warnanya berubah. Akhirnya, itu mewarnai langit ini sampai menjadi agak merah. Selain itu, aura Phoenix api merah darah menjadi beberapa kali lebih kuat dari sebelumnya. Mungkin itu karena esensi darah dari Fang Yan dan 3 lainnya, tapi api bintang Phoenix saat ini tampaknya memiliki kecerdasan yang samar-samar. Bunuh dia! Mata Fang Yan merah terang saat dia melihat api bintang Phoenix yang penampilannya telah berubah. Senyum buas muncul di matanya. Jarinya tiba-tiba menunjuk Xiao Yan saat dia berteriak keras. Mata seperti lubang kosong api bintang Phoenix berwarna merah tiba-tiba mengungkapkan warna merah darah setelah suara Fang Yan terdengar. Teriakan elang yang tajam bergema di langit dengan cara yang memekakkan telinga. Segera, sayapnya tiba-tiba ditarik, dan tubuhnya yang besar seperti lembing besar saat berputar liar. Akhirnya, itu memancarkan suara siu saat bergegas maju. Kecepatan api bintang Phoenix begitu cepat sehingga agak menakutkan. Tampaknya telah merobek ruang karena muncul sekitar 20 kaki dari Xiao Yan. Kemerahan darah yang pekat menempel di mulut burung tajam api bintang Phoenix, menyebabkannya tampak sedikit aneh. Sebuah hikmat melintas di mata Xiao Yan saat dia merasakan kecepatan api bintang Phoenix itu. Lembah api iblis ini memang memiliki beberapa taktik. Itu mampu menciptakan api buatan manusia yang sekuat ini. Tangan Xiao Yan juga cepat saat pikiran ini melintas di hatinya. Sebuah segel dibentuk dengan tangannya, dan penghalang api yang menutupi seluruh tubuhnya bergetar. Segera, jaring api berwarna hijau besar tiba-tiba membengkak lebih dari 100 kaki. Akhirnya, itu membentang terpisah dan melilit api bintang Phoenix yang telah menyerang. Api bintang Phoenix baru saja ditahan ketika mulai berjuang. Api berwarna darah di tubuhnya dengan cepat bergejolak saat berjuang melawan kekuatan besar. Tubuhnya berulang kali memanggang jaring api berwarna hijau. Selain itu, karena kekuatan pengisian yang sangat besar sebelumnya, mulut api Phoenix api seperti pisau pedang masih menembak ke arah Xiao Yan meskipun jaring api menghentikannya. Berhenti! Mata Xiao Yan tiba-tiba mengeras saat dia menjerit keras saat mulut api yang tajam dengan cepat diperluas di dalam matanya yang hitam pekat. Cahaya kuat jaring api berwarna hijau sekali lagi meletus saat teriakannya terdengar. Segera, itu mulai mengikat Phoenix api sambil memancarkan gelombang suara retak. Xiao Yan menghela nafas lembut dari mulutnya. Dia melirik mulut api tajam yang berjarak kurang dari 1 kaki dari kepalanya dan menyeka keringat dingin di dahinya. Segera, dia tersenyum pada Feng Han sebelum mengganti segel tangannya dan menangis dengan keras, koagulasi. Kata itu baru saja terdengar ketika api berwarna hijau tiba-tiba berubah menjadi sesuatu seperti penyembur api yang berulang kali memuntahkan api hijau tua. Selain itu, nyala api hijau ini menyebabkan Phoenix api berguling seolah-olah menderita rasa sakit yang hebat saat nyala api menempel pada tubuh yang terakhir. Api darah aneh itu sepertinya telah bertemu musuh bebuyutannya di bawah keluarnya nyala api berwarna hijau. Itu benar-benar mulai menunjukkan tanda-tanda padam. Xiao Yan dengan lembut menghembuskan napas. Dia menyaksikan permukaan tubuh Phoenix api melemah. Jantungnya segera bergerak dan dia menggunakan semua kekuatannya untuk manuver api inti teratai hijau di dalam tubuhnya sebelum akhirnya meludahkan semuanya ke Phoenix api. Phoenix api seperti ayam yang terluka di bawah erosi suhu tinggi milik api inti teratai hijau. Itu berjuang berulang kali dan tangisan menusuk telinga terdengar menyedihkan. Tertua, cepat tarik Phoenix api. Api surgawi, bocah ini benar-benar terlalu menakutkan. Phoenix api tidak dapat bertahan. Seorang tetua dari lembah api iblis buru-buru berteriak ketika dia melihat perubahan pada Phoenix api. Mereka bertiga memiliki hubungan dengan Phoenix api. Oleh karena itu, mereka secara alami menyadari kondisi yang sangat mengerikan seperti apa itu. Pada saat ini, pucat bercampur dengan wajah hijau marah Fang Yan. Pada saat ini, dia akhirnya mengerti bahwa itu menggunakan nyala api untuk berurusan dengan Xiao Yan sepertinya adalah keputusan yang salah. Kekuatan besar dari api surgawi telah jauh melebihi harapan mereka. Menarik. Fang Yan tidak ragu-ragu saat pikiran ini melintas di dalam hatinya. Dia menjerit dan segel di tangannya berubah.
Phoenix api berwarna darah di dalam jaring api perlahan menghentikan perjuangannya setelah teriakan Fang Yan terdengar. Itu akan terpisah menjadi sejumlah titik cahaya api yang tak terhitung jumlahnya lagi seperti lebah yang telah meninggalkan sarang mereka. Akhirnya, mereka melonjak keluar dari celah antara jaring api dengan cara yang padat. Kamu benar-benar berpikir untuk menggunakan teknik yang sama 2 kali? Hari ini, saya pasti akan menangkap api transformasi kehidupan milik Anda. Xiao Yan hanya tersenyum dingin saat melihat adegan ini. Dia menjentikkan jarinya dan ruang di mana celah jaring api berada mulai berputar. Api yang tak terlihat muncul dan benar-benar mengejar semua api berwarna darah yang melarikan diri kembali. Jaring api berwarna hijau dengan cepat menyusut setelah api berwarna darah dikejar kembali. Dalam beberapa kedipan, jaring telah berubah menjadi penghalang api berwarna hijau seukuran kepalan tangan. Di dalam penghalang api ini ada sekelompok api berwarna darah yang unik yang menari dengan lamban. Penampilannya mirip dengan burung yang terperangkap dalam sangkar. Penghalang api berwarna hijau ditangguhkan di atas tangan Xiao Yan. Tatapannya menyapu sekelompok api berwarna darah di dalamnya sebelum matanya meluncur ke kelompok Fang Yan. Dia tersenyum sedikit dan dengan lembut berkata, "Terima kasih atas hadiahmu." Xiao Yan tanpa basa-basi akan menerima hadiah berharga ini.